obatnya misalnya dan lain hal sebagainya, perawatan. Jangan kita anggap setiap orang mandi keramasan berarti mandi wajib. Jadi yang membedakan adalah niat yang khusus di dalam pelaksanaan mandi tersebut. Nah, di dalam hukum-hukum mandi ada 5 hukum kata beliau. Yang pertama adalah wajib apabila mandi itu dia nadarkan daripada mandi sunnah. Misalnya kayak kemarin hari Jumat itu kita disunnahkan mandi hari Jumat bagi yang mau pergi ke masjid. Lalu dia niat saja aku mandi sunnah, tapi mandi sunnah Jumat ini dia nadarkan dari malamnya. Waktu malam Jumat sudah nadar, aku besok sebelum berangkat ke masjid nadar mau mandi sunnah Jumat. Awalnya adalah mandi itu sunnah karena untuk hari Jumat, maka menjadi wajib tatkala dia bernadar untuk melaksanakannya. Nah, maka nilai pahalanya pun beda. Pahala sunnah dengan pahala wajib jauh beda. Sama kayak kita melakukan sesuatu apapun dengan kita nadarkan, misalnya pagi ini kita nadar nanti jam 8 jam 9 aku nadar mau melaksanakan sholat duha 4 rakaat jumlahnya. Maka tatkala sudah sampai waktunya, wajiblah bagi kita melaksanakan duha tersebut yang aslinya adalah sunnah. Menjadi wajib tatkala kita nadarkan, lalu pahalanya pun beda. Nah, ini hukumnya mandi itu wajib. Ada kalanya mandi itu sunnah, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, seperti mandi Jumat, mandi hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Lain hari raya hari ini itu lain. Kalau ada 4 mandi tanggal 25 Desember, nah itu kan masuk itu. Khusus yang hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian lagi hukumnya mubah, boleh-boleh saja mandi untuk menyegarkan, mendinginkan, mengharumkan. Kayak kita mandi biasa itu hukumnya boleh-boleh saja. Ada kalanya hukumnya mandi itu makruh. Kapan? Tatkala seorang mandi lalu dia menyelamkan badannya dalam keadaan berpuasa. Siang-siang Ramadan mandi di kolam renang berendam, nah ini hukumnya makruh. Kemudian ada kalanya hukum mandi itu haram apabila mandi dengan air dari hasil curian. Mandi dengan air hasil curian, atau dia melakukan mandi tapi dalam keadaan masih berstatus haid atau masih berstatus nifas bagi perempuan, lalunya mandi wajib, maka ini mandinya haram dan bahkan tidak sah mandinya. Kalau dengan air yang dicuri itu haram mandinya, tapi sah hukum mandinya seseorang tersebut. Nah, baru kita membahas mujibatul ghusli, sesuatu yang mewajibkan seseorang mandi. Apa saja sebabnya seorang muslim itu harus dia melakukan mandi wajib. Jadi di sini yang kita bahas bukan mandi sunnah, bukan mandi makruh, tapi khusus membahas mandi yang wajib bagi seorang muslim atau muslimah perempuan. Yang pertama adalah kata beliau ada 3 yang berkaitan dengan perempuan, sebabnya ada 3 yang berkaitan dengan laki dan perempuan. Yang pertama sebabnya adalah ilajul hasyafah fil farj. Dalam kitab yang lain adalah iltiqaul khitanain, bertemunya 2 khitan, artinya 2 alat
majelis yang mulia seperti ini. Mohon maaf kalau penjelasan kita ini karena berkaitan tentang masalah mandi, maka di antara sebabnya yang pertama adalah iltiqaul khitanain, bertemunya dua khitan, artinya antara laki dan perempuan berhubungan suami istri. Nah, ini adalah sebab pertama seseorang wajib melaksanakan mandi. Lalu di sini ada catatan, bukan hanya bertemu saja. Yang pertama catatannya adalah baik dia keluar air mani atau tidak. Paham? Walaupun dia berhubungan, tapi ulun kada keluar mani, Ustaz, apakah wajib atau tidak? Maka hukumnya wajib mandi bagi laki-laki maupun perempuannya. Kenapa? Yang menjadi sebab adalah bertemunya dua alat yang sudah disunat tadi itu. Dua alat, perempuan dan laki-laki, tatkala bertemu maka wajib mandi, keluar mani atau tidak. Catatan yang kedua, baik dengan sesuatu yang dihalalkan atau yang diharamkan. Artinya baik dengan istrinya yang sah ataupun berzina na'udzubillah dengan orang lain, hukumnya wajib mandi kepada kedua orang tersebut. Catatan yang ketiga, baik itu dengan manusia ataupun dengan binatang. Kali ini yang wajib hanya manusianya yang mandi. Ada mopang misalnya anjingnya dimandi juga kata, sapi dimandi juga. Na'udzubillah kalau itu terjadi. Tapi seandainya ada hukumnya seperti itu, apakah mandi wajib? Tetap jawabannya wajib mandi. Baik yang berhubungan dengan binatang tadi, laki-laki ataupun si perempuannya. Kelainan hormon ini berarti melihat kulit kambing nafsu sidin misalnya, jadi wajib tetap mandi. Itu catatan yang ketiga. Catatan yang keempat, mohon maaf, baik yang di lubang depan atau yang di lubang belakang dia masukkan, na'udzubillah, itu haram hukumnya, juga wajib mandi karena memasukkan kemaluannya ke lubang tersebut. Itu diantara catatan-catatan yang mana bertemunya dua khitan diwajibkan mandi. Lalu berikutnya adalah berapa kadar masuknya yang diwajibkan mandi tersebut. Nah, ini biar kita tahu. Yaitu kata beliau bahwa idkhalul hasyafah, memasukkannya hasyafah. Hasyafah itu adalah ra'sud dzakar, yaitu kepala dari alatnya punya laki-laki. Tatkala itu sudah masuk sampai kepalanya habis, tidak harus semuanya, masuk sampai kepalanya, kemana? Ke farajnya perempuan, maka sudah wajiblah mandi bagi laki-laki maupun si perempuannya. Kalau perempuannya berarti sampai di mana di luar dari wajibnya dia bersuci dari istinja. Tatkala dia buang air kecil misalnya, sebagaimana dia membasuh alatnya itu dengan zahir telapak tangannya tanpa harus memasukkan ke dalam. Nah, maka kalau yang sudah selebihnya dari itu, selebihnya si perempuan jongkok lalu masuk ke dalam itu, maka sudah dinamakan seorang laki-laki memasukkan alatnya kepada perempuan. Maka tatkala itulah wajib sudah hukumnya mandi bagi laki-laki ataupun perempuan, walaupun hanya kepalanya saja. Sudah masuk kepala, sekalinya tadi jadi ingat baju habis tubuh kayak apa mandi misalnya, apakah sudah wajib? Wajib. Anakku terusakan ini sudah misalnya. Ini artinya biar kita paham hukum, baik itu keluar manikah kada, pokoknya sudah masuk. Sebatas mana maksudnya? Sebatas kepala dari kelamin
laki-laki tersebut, maka sudah wajib hukumnya mandi. Nah, kira-kira insya Allah cukup paham. Kita teruskan penjelasannya, macam-macam pikirannya. Insya Allah sampai situ. Masuknya kelamin bagaimanapun, sengaja, tidak disengaja, dan lain hal sebagainya, hukumnya wajib sudah bagi keduanya mandi di dalam hal ini, yaitu mandi wajib, yaitu membasuh dari ujung rambut sampai ujung kakinya yang zahir dari anggota badan. Sebab yang kedua, seseorang diwajibkan baginya mandi besar, yaitu keluarnya air mani, khurujul mani. Baik catatannya keluar air mani ini sengaja atau tidak disengaja, sengaja atau tidak disengaja. Tidak disengaja misalnya mimpi. Tatkala seseorang mimpi, sudah mulai akil baligh, sudah umurnya cukup melewati batas daripada belasan tahun, perempuan di atas 9 tahun, lalu dia mimpi basah, mimpi berhubungan, tapi misalnya mimpinya tidak keluar mani, pas bangun tak ada basah, tapinya tidak basah, celananya tidak basah, maka tidaklah wajib baginya mandi. Punya mimpi aja tidak wajib mandi. Kenapa seseorang wajib mandi? Mimpi tapi keluar air mani, itu wajib mandi bagi laki-laki atau perempuan. Catatan yang lain adalah kalau misalnya tidak mandi, tidur memang sendiri, tiba-tiba bangun basah, walaupun tidak mimpi, dilihat kualitas yang keluar ini adalah sesuai dengan air mani, misalnya definisi air mani, maka seseorang tersebut wajib mandi karena sebab keluar air mani, walaupun ia tidak sadar, walaupun ia tidak bermimpi dan lain hal sebagainya. Nah, itu catatannya. Nah, kemudian yang sering kita jumpai adalah perempuan yang mana mungkin dia setelah berhubungan ataupun dia sedang kena penyakit, lalu keluarlah namanya keputihan, maka jangan kita langsung anggap wah ini keluar air mani, wajib mandi. Maka kita harus kenali bagaimana ini, apakah keputihan, penyakit, ataukah ini air mani yang keluar. Begitupun laki-laki dan perempuan, apabila yang keluar itu memang adalah air mani yang biasa kita ketahui, yang putih warnanya misalnya atau kekuningan, yang kental dan lain hal sebagainya, maka di sini ada perbedaan dengan yang namanya mazi, ada juga namanya wadi. Lain ini wadi, lain ini wadi. Jadi dalam bahasa Arab, mazi, wadi, mani, tiga-tiganya ini mirip-mirip. Mazi ini adalah sesuatu yang putih sama, kemudian dia juga kental sama seperti mani, dan keluarnya kebiasaannya adalah inda thawrani syahwah, ketika mulai bangkitnya syahwat seseorang, keluar namanya air madi. Nah, ini perhingusan, keluar air madi. Madi ini adalah di awal-awal tatkala syahwatnya mulai naik, tatkala muqaddimah, mulai di awal-awal, mulai mimisan, misalnya alatnya kelaminnya itu namanya adalah madi, tatkala dia syahwat. Tapi tidak sampai keluar mani, belum bahasanya klimaks, baru di awal. Dan ada yang seperti itu, insya Allah biar paham maksudnya. Nah, jadi itu madi namanya. Madi ini tatkala kita lagi syahwat, keluar dia, hukumnya adalah najis, seperti air kencing, hukumnya
najis. Jadi tatkala itu mengenai celana dalam kita kah, tatkala itu mengenai sarung kita misalnya, maka wajib kita basuh dari sarung atau celana dalam tadi karena terkena najis. Kada sah dibawa sembahyang tapi tadi, kada sah dibawa sholat celana tadi. Kenapa? Karena air mandi. Tatkala dia misalnya menonton sesuatu yang diharamkan oleh Allah kah, naik syahwat, tatkala dia naik syahwat lalu mimisan alatnya. Nah, tatkala mimisan itu dia lihat ini putih persis kayak mani, maka itu namanya adalah madi. Cukup dia basuh, dia bersihkan dengan air, maka suci kembali dan cukup dia berwudu saja. Kalau perlu mandi wajib. Nah, itu namanya madi. Ada juga namanya wadi. Wadi ini sama warnanya putih tapi agak keruh. Zakhinun, agak kotor. Warna putihnya agak kekuning-kuningan. Yang mana keluarnya itu biasanya setelah kencing, kata beliau, atau setelah bekerja dari mengangkat sesuatu yang berat, kecapean, kerjanya kerja berat, kuli misalnya, kuli bangunan, mengangkat barang dan lain hal sebagainya. Lalu tatkala dia melakukan pekerjaan yang berat tersebut, lalu tanpa terasa ternyata dia mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya. Sekali dicek, wah kok warnanya putih. Apakah ini air mani apa bukan? Nah, ini biasanya namanya adalah wadi. Wadi ini adalah sama seperti mandi, yaitu najis dan cukup dibasuh dan cukup dengan berwudu untuk bersuci darinya. Berbeda dengan mani. Kalau mani hukumnya suci. Jadi walaupun sarung kita ada kena mani, dipakai sholat sah-sah saja. Tapi seseorang yang keluar mani wajib dia mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa kok mandi yang wajib? Nah, karena tatkala seseorang keluar itu bergetar dari ujung rambut sampai ujung kakinya bergetar. Nah, karena itulah kewajiban mandi itu wajib membasuh dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Itu yang keluar mani. Sebab yang kedua, sengaja atau tidak disengaja. Sengaja, alhamdulillah, kalau dengan dia sendiri haram hukumnya, atau pakai disuruh orang lain yang bukan istrinya haram hukumnya. Tapi kalau istrinya hukumnya boleh dan tidak berdosa. Ini tidak normal. Seorang laki-laki misalnya suami si istri sedang menjalani masa nifas setelah melahirkan, dan kebutuhan suami di dalam berhubungan misalnya menuntut hal tersebut. Kalau dia melakukan sendiri haram. Ini pahamannya biar melakukan sendiri haram. Kita jaga betul bahasanya di majelis yang mulia. Lalu dia gunakan, dia suruh istrinya bagaimanapun caranya, mau pakai tangan, mau pakai mulut, usaha yang lain-lainnya lah sudah, maka hukumnya boleh dan tidak berdosa. Daripada kita berzina dengan orang lain atau berzina dengan tangan orang lain atau tangan sendiri, haram hukumnya. Maka untuk melampiaskan itu kita punya yang halal. Itulah diperintahkannya oleh Allah untuk kita mempunyai pasangan supaya kita ditaskunu ilaiha. Kita punya ketenangan jiwa dengannya. Tatkala nafsu birahi muncul, ada obatnya, yaitu sang istri inilah obat kita. Maka walaupun dia dalam keadaan nifas, jadi sajalah cara-cara yang lain supaya kita itu terhindar daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu muncul lagi catatan permasalahan di dalam masalah sebab keluar mani. Misalnya, Ustaz, kita sudah berhubungan, tatkala mandi, selesai mandi ada lagi keluar, dan ini kadang sering terjadi. Habis mandi, pas mau berdiri dari duduk mau berdiri kayak kami keluar. Sekali dilihat putih warnanya dan lendir dia kental. Ini kayaknya sisa mandinya, Ustaz. Apakah kita wajib mandi lagi atau tidak? Nah, ini kan pertanyaannya. Maka jawabannya kita cek dulu. Misalnya yang bertanya ini perempuan. Maka pertanyaannya, apakah dalam berhubungan tadi seorang perempuan ini dia orgasme atau klimaks, ujar kita, atau kadang ada bisa juga laki-lakinya yang klimaks, perempuannya tidak. Maka tatkala kita tanya apakah tadi perempuannya dia mengeluarkan mani apa tidak saat berhubungan, kalau dia jawab aku tidak sampai keluar, tidak sampai klimaks, nah maka sisa air mani yang keluar setelah dia mandi tadi dapat kita yakini itu adalah sisa milik pasangannya tersebut. Kalau keluar maka hukumnya tidak wajib pengulangan mandinya bagi si perempuan. Kalau ini contohnya adalah perempuan. Nah, kalau misalnya ternyata dia orgasme, klimaks, lakikah ataupun perempuan, setelah mandi ada keluar sesuatu, maka wajib diulang lagi mandinya. Nah, maka oleh karena itu sunnah di dalam bab mandi ini untuk istibra, untuk membebaskan dari sisa-sisa keluarnya air mani tersebut. Jangan langsung mandi, kan bagus juga. Kita selesaikan istirahat dulu. Ini kadang habis main langsung mandi. Kenapa? Karena belum duha subuh misalnya. Nah, itu contoh saja. Artinya kita istirahat. Kita benar-benar habiskan dengan cara kita kencingkah misalnya. Makanya disunahkan sebelum mandi itu kita kencing. Untuk apa? Supaya menyelesaikan istibrak namanya, membersihkan, menyelesaikan dari sisa-sisa air mani tersebut, baik laki atau perempuan, supaya setelah selesai mandinya ada keluar lagi, lalu kadang mewajibkan mandi lagi kepada orang tersebut. Nah, ini diantara sebab yang kedua seseorang mandi wajib adalah keluar mani sengaja ataupun tidak disengaja. Nah, kemudian hukum yang ketiga adalah yaitu al-maitu. Nah, ini al-mautu yaitu kematian, baik laki perempuan, cuman kematian di sini adalah orang yang wajib memandikannya. Kita mandi seorang, buka kaum masjid ini melihat mayatnya mandi sendiri misalnya, mungkin. Nah, maka yang wajib di sini adalah orang lain memandikan. Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apabila sudah dikerjakan satu orang, maka yang wajib, yang lain kewajibannya gugur kewajiban kepada hal tersebut. Contohnya adalah memandikan si mayit. Bila ada orang meninggal itu wajib. Kita sekampung sini lah misalnya, di perumahan di atas ini ada orang meninggal, seorang muslim, maka haknya kita sebagai muslim yang lain adalah memandikannya, mengkafankannya, menguburkannya dan mensolatkannya. Seandainya di kampung ini satu orang pun tidak ada yang mensolatkan, yang memandikan, maka kewajiban itu masih tetap dan tidak dilakukan. Yang berdosa adalah satu kampung sini yang berdosa. Makanya mempelajari ilmunya pun hukumnya fardu kifayah. Artinya
Artinya kalau sudah ada satu orang yang mempelajari masalah ini paham, maka yang lain gugur kewajibannya. Minimal ada kita yang bisa memandikan, bisa mengkafani, bisa mensolatkan, bisa menguburkan. Karena itu kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya kalau meninggal dunia. Cuman di sini yang wajib orang lain. Kita ada wajib yang mati, ya kita mungkin mandi seorang, kecuali punya karomah. Di antaranya Al-Imam Ahmad Al-Ghawi, beliau karomahnya meninggal mandi sendiri. Meninggal mandi sendiri, itu karomah. Dan itu tak ada yang melihat. Kita bisa bukaan orang rumah, abah mati seorang. Ini bahaya. Tapi di antara para waliullah ada karomahnya seperti itu. Nah, itu sebabnya. Nah, kemudian 3 sebab lainnya berkaitan dengan perempuan. Nah, walaupun ini berkaitan pada perempuan, kita seorang laki-laki pun wajib mempelajarinya. Karena kita punya istri, kita punya anak perempuan. Kalau kita ditanya, kita bisa paham, minimal menjawab, itu kewajiban kita. Kalau sudah kewajiban kita hubungannya, maka kita seorang laki-laki harus memahami dan mempelajari hal ini. Suami misalnya istrinya sedang haid, nifas atau wiladah, harus paham. Ini mandi wajib. Kalau yang tidak paham, ya ustadznya dia serahkan kepada orang yang bisa mengajarkan kepada istrinya atau kepada putrinya. Ini haknya kita orang tua, haknya dia sebagai suami. Jangan tahu mengulah anak aja. Anak tumbuh besar perempuan, sudah belasan tahun masa puber, tapi tidak pernah diajarkan tentang masalah hukum perempuan, yaitu haid, nifas dan yang lainnya. Jadi perlu kita ajarkan. Nah, di antara sebabnya seseorang wajib mandi adalah tatkala dia selesai dari yang namanya haid atau menstruasi. Apabila sudah perempuan keluar darah dari rahimnya, umurnya di atas 9 tahun. Nah, ini harus paham. Di atas 9 tahun keluar darah, normal keluarnya, bukan karena penyakit, bukan karena dia jatuh, bukan karena apapun, tapi dalam keadaan sehat, lalu keluar darah, umurnya di atas 9 tahun, maka itu dikatakan adalah menstruasi. Maka tatkala perempuan selesai daripada menstruasinya tersebut, nanti kita pelajari khusus babnya. Kalau dia sudah melewati daripada 15 hari maksimal, atau seminggu kebiasaan, atau paling cepatnya 1 hari 1 malam, ternyata darah itu sudah selesai keluar dari rahim perempuan, maka hukumnya perempuan ini wajib melakukan mandi bersih atau mandi besar, keramas. Tapi tatkala dia haid lalu dia mandi wajib, hukumnya haram. Itu sepakat di dalam mazhab Syafi'i, haram karena bermain-main dengan ibadah. Mandi ibadah, wudu ibadah. Lalu dia wudu padahal dia sedang haid, berarti melakukan sesuatu yang diharamkan, dan ini berdosa, yang mana dosa ini kepada orang yang sedang haid tadi. Yang perlu kita ketahui. Jadi mandi itu harus benar-benar selesai. Bukan berarti orang haid tidak boleh keramas lain. Keramas boleh-boleh saja, mandi biasa boleh, tapi kalau dia niatkan mandi keramas tadi sebagai mandi bersih dari haid, ini hukumnya haram kalau menstruasinya masih keluar darah. Itu sebab yang keempat yang berkaitan pada perempuan. Sebab yang kelima adalah an-nifas, seorang perempuan yang keluar darahnya semasa setelah melahirkan. Itu namanya nifas. Paling sebentar adalah sekejap saja. Paling
nifas ini, baik yang keluar itu adalah manusia utuh atau sebelum jadi manusia atau keguguran. Tatkala dia keguguran, ternyata dia menjalani nifas setelahnya, maka tetap hukumnya wajib mandi setelah terputusnya darah tersebut, sekalipun yang keluar adalah manusianya masih belum jadi keguguran misalnya, tetap wajib mandi. Dan yang terakhir adalah wiladah, yaitu sebab setelah melahirkan. Nah, ini beda dan ini harus paham. Karena banyak orang rancu, banyak orang keliru. Tatkala dia belajar fikih mengatakan seseorang wajib mandi setelah melahirkan. Tadi istrinya barusan pagi melahirkan. Setelah melahirkan dia wajib mandi. Belum tentu. Lihat dulu apakah dia ada menjalani masa nifas atau tidak. Kan begitu. Seseorang bisa mandi wajib karena sebab melahirkan kalau dia tidak menjalani masa nifas. Memang jarang terjadi. Perempuan habis lahir kadang lagi keluar darah. Cuman tatkala lahir saja, habis itu tak ada lagi keluar darah, besoknya keluar. Maka perempuan yang setelah melahirkan wajib mandi. Nah, ini jelas wajib mandi di sini mandi besar ya, bukan mandi biasa. Mandi biasa terserah anak berapa kali dah mandi besar. Ini mandi besar. Maka tatkala setelah orang melahirkan, lalu dia keluar air darah nifas, artinya masa nifas setelah melahirkan, maka seseorang perempuan tadi tidak wajib mandi masa setelah melahirkan itu. Kenapa? Karena kewajibannya masih berkelanjutan dengan nifas, sebabnya masih. Jadi jangan langsung kita katakan, ini wajib mandi. Sudah mandi wajib belum nikah? Kenapa? Baru lahiran. Itu sebab yang keenam mandi wajib. Wah, hanya belajar saja. Terkadang paham bahwa ada nifas setelahnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Banyak orang tersalah di dalam memahami ini. Dikira setelah melahirkan harus niat mandi wajib, padahal belum tentu kalau dia menjalani masa nifasnya bagi perempuan. Jadi seandainya lahiran, ternyata sidin kada bernifas, artinya tidak keluar darah setelahnya, maka wajiblah mandi setelah itu, setelah melahirkan. Nah, melahirkan di sini baik manusia utuh ataupun keguguran. Misalnya dia keguguran umur kandungan 3-4 bulan atau 3 bulan, lalu keguguran. Setelah keguguran ternyata dia tidak ada nifas, tidak ada keluar darah sama sekali setelahnya itu, maka wajib mandi dengan sebab mandi wiladah atau mandi setelah melahirkan. Ini 6 sebab. Yang pertama, bertemunya 2 khitan, artinya berhubungan suami istri ataupun tidak. Yang kedua, keluar mani sengaja atau tidak. Yang ketiga adalah kematian. Yang keempat adalah menstruasi. Yang kelima adalah nifas. Yang keenam adalah sebab dia melahirkan. Lalu muncul pertanyaan, apakah seseorang yang mana dia itu ada 3 atau 4 sebab ini pada dirinya, apakah mandinya juga 4 kali atau apakah mandinya 3 kali? Misalnya contohnya seperti ini, seorang laki-laki menggauli istrinya yang mana dia pada waktu itu misalnya sedang suci dan sedang hamil besar, maka dia gauli istrinya. Setelah menggauli berarti perempuan ini wajib mandi besar karena sudah bertemu 2 khitan, yaitu 2 alat yang disunat tadi. Maka mandi wajib. Tatkala mau mandi ternyata habis berhubungan keluar
artinya dia haid. Nah setelah haid kedua berarti sebabnya dia berhubungan, dia haid. Setelah dia haid dan terputus daripada haidnya tersebut, apakah mandinya 2 kali atau sekali? Dan ini pertanyaannya. Buru-buru ada 2 sebab. Kemarin habis digauli suami kada sempat mandi keluar darah. Apakah ulun mandi wajib dari digauli suami dulu, hanya mandi lagi dari sebab selesainya haid? Maka tetap jawabannya cukup 1 kali mandi saja dengan 1 kali niat yang mencakup semuanya, yaitu misalnya sahajahu mandi wajib mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala, itu sudah semuanya masuk, baik itu haid, baik selesai nifas, baik dia setelah melahirkan, masuk semuanya. Tapi kalau yang kita niatkan hanya kita sebutkan setelah apa yang kita lakukan, misalnya sahajaku mandi wajib setelah putusnya masa haid karena Allah Ta'ala, nah maka ini yang gugur adalah hanya dia mandi dari haidnya saja. Mandi jenabahnya setelah berhubungan suami istri tidak tergugur. Makanya niatnya yang paling bagus, dia mencakup semuanya. Sahajaku mandi wajib mengangkat hadas besar, itu masuk semua. Tapi kalau sahajaku mandi dari haid, sahajaku mandi selesai dari nifas, maka yang digugurkannya hanya sebab nifas yang dia sebutkan tadi atau haid yang dia sebutkan tadi. Nah itulah yang kita pahami, dapat kita ambil ilmu daripada sebab-sebab seseorang itu wajib mandi. Nah ini harus kita ajarkan anak kita yang mulai belasan tahun, kita pahamkan dalam masalah sebab-sebab kewajiban seorang mandi. Nanti kita bahas apa saja yang diharamkan bagi mereka. Baca Quran nanti haram, sholat haram, puasa tidak boleh, supaya menghindari dan paham apa saja yang dilarang, supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sini yang dapat kita bagikan, mudah-mudahan dapat dipaham. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Dan ini menyangkut masalah ibadah kita sehari-hari. Silahkan. Kalau ada 1-2 orang yang mau bertanya, silahkan. Sebab mandi wajib atau caranya dan hal seperti ini misalkan. Setelah dijelaskan tadi kan bahwa mandi itu kan ada yang mandi wajib dan mandi biasa. Tentunya yang wajib dan biasa kan pasti ada sisi dari pahala pun mungkin ada gitu. Nah, seandainya nih kita kepingin dapat pahala, jadi tiap mandi itu kita niatkan sebagai mandi wajib, bisa nggak dulu? Jadi supaya dapat pahala gitu. Ini aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mewakili dan itu bagus, adalah sebuah pertanyaan yang mana apakah mandi kita sehari-hari yang biasa ini ya hukumnya mubah, boleh-boleh saja, maka dengan niat yang baik dapat mengubah yang adat menjadi ibadah. Mandi itu ada kebiasaan dan kita manusia biasa mandi sehari 2 kali, standar Indonesia mandi sehari 2 kali. Nah maka mandi ini kalau kita niatkan niat yang baik bisa menjadi sunnah, dan kalau kita nadarkan
Lalu apakah mandi itu boleh kita nadarkan semuanya? Tidak semuanya. Karena yang nadar itu kita harus paham bahwa sesuatu yang dinadarkan itu harus sesuatu yang positif dan ibadah. Kan banyak orang belajar macam-macam. Bilanya ikam manang aku betajun dari lantai 2, mati namanya, bunuh diri. Bila Argentina menang, main bola misalnya, bila Prancis menang, aku jalan di komplek telanjang. Itu misalnya nazarnya. Apakah wajib dia menunaikan nazar tersebut? Tidak wajib. Kenapa? Karena nazarnya bukan berkaitan dengan ibadah. Jadi nazar ini harus ibadah. Bilanya istriku melahirkan, aku akan mandi besok. Mandi sunnah hari esok misalnya. Nah, maka mandi esok itu hari Jumat ternyata. Maka mandi sunnah Jumat menjadi wajib hukumnya bagi dia. Karena nazarnya ibadah. Contoh lagi nazar ini biar kita paham dulu nazar. Kalaunya istriku atau usaha, bilanya ini gol, usaha ini lancar, dapat diterima, dapat misalnya tender dan lain hal sebagainya, aku puasa Senin Kemis sebulanan ini. Puasa itu ibadah. Dia nazarkan maka menjadi wajib puasa tadi dia lakukan. Begitupun mandi. Kalau mandinya misalnya besok hari raya, sunnah adalah ibadah, maka dia bernazar, aku nazar besok untuk mandi wajib dari hari raya. Maka besok tatkala dia berjumpa hari raya dalam keadaan artinya masih hidup, maka wajib baginya mandi, dan jelas pahalanya berbeda dengan orang yang hanya mengerjakan mandi sunnah. Begitupun seterusnya. Puasa sunnah kita nazarkan jadi wajib. Masuk ke masjid sunnah, i'tikaf kita nazarkan jadi wajib. Aku nazar besok mau subuh sholat di masjid, mau hadir majelis ilmu hari subuh minggu di masjid, mau i'tikaf di masjid subuh minggu. Maka apa yang kita lakukan hari ini berarti menjadi kewajiban. Pahalanya beda dengan orang yang kada bernazar. Tapi bila sidin kada tabangun subuh, nah ini berdosa nih. Pas sudah nazar malamnya sekalinya kada datang subuh minggu, kada sholat berjamaah di masjid subuh minggu, maka nazarnya tadi berarti wajib diqadha. Karena menjadi kewajiban berarti minggu depan harus dibayar. Kalau kada dibayar-bayar dosa terus yang dia dapat. Ini bedanya nazar. Walhasil jawabannya, mandi apapun itu kalau kita niatkan baik menjadi pahala sunnah. Mudah-mudahan dapat dipahami insyaallah. Ada lagi kan? Satu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Boleh mandi Jumat itu dilaksanakan misalnya jam 10. Berniat sudah mandi Jumat, habis Jumat, habis mandi ini paling-paling ke kulit terkuring. Iya. Begitu hendak azan, tak bangun langsung ke masjid. Nah itu apakah terhitung mandi Jumat atau bagaimana itu Ustaz? Atau mandi biasa saja. Kemudian yang kedua, bolehkah niat mandi wajib sholat id itu dilaksanakan jam 4 subuh? Seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah mandi sunnah. Contohnya kata beliau tadi sunnah hari Jumat. Bagi orang yang mau melaksanakan Jumat itu disunahkan mandi. Yang pertama kita bahas kapan disunahkannya mandi. Biar kita tahu dulu. Disunahkannya mandi hari Jumat itu bagi orang yang mau ke masjid adalah dari setelah sholat subuh. Itu sudah boleh mandi. Makanya kalau kita mau berangkat misalnya ke kantor, ke pasar, kemanapun pekerjaan kita, maka kita mandi pagi hari jam 7.
Dan ada mungkin kita mandi kayaknya di pasar atau di kantor atau dimanapun itu. Maka tatkala kita mandi pagi jam 6 atau setengah 7 tadi, kita niatkan itu untuk mandi sunnah Jumat. Boleh dan dapat pahala sunnah mandi sunnah Jumatnya. Walaupun setelah itu kering, walaupun beraktivitas, walaupun berkeringat lagi misalnya, apakah diulang lagi mandinya? Tidak perlu. Tapi kalau kita mandi lagi bagus, karena memang kesunahannya itu yang paling afdolnya sebelum berangkat. Kenapa? Jadi sebelum berangkat supaya sampai masjid badan masih wangi, badan harum, memuliakan untuk Jumat tersebut. Jadi seandainya tidur, apakah mandinya tadi sia-sia? Tidak, tetap dapat pahala. Dan apakah harus diulang? Juga tidak harus diulang. Itu masalah Jumat. Mandi hari raya, perlu kita tahu kapan disunnahkannya mandi hari raya. Beda dengan hari Jumat. Kalau hari Jumat disunnahkannya dari habis subuh. Kalau mandi hari raya dari tengah malam, dari jam 12, setengah tak 1, jam 1 yang mandi, maka itu sudah dianggap dan boleh untuk mandi sunnah sampai hari raya tersebut. Jam 12 siang masih. Kada harus sebelum sholat Id itu kada harus. Baik sidin kada ke masjid, kada sembahyang Id di rumah saja, memasak misalnya, lalu jam 8 dia mandi sunnah hari raya, boleh. Anak kecil misalnya bayi ataupun umur setahun tidak ikut ke masjid, tatkala dia bangun jam 9 dimandikan orang tuanya, diniatkan mandi sunnah hari raya, boleh. Walhasil dimulainya dari jam tengah malam, itu dimulainya kesunnahan boleh mandinya. Tapi yang afdolnya sebelum berangkat sholat Id misalnya. Nah itu yang dapat kita pahami dan mudah-mudahan dapat dipahami pada insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus saya mau bertanya terkait mandi wajib. Tata cara mandi wajib itu seumpama kita pakai gayung atau shower, itu kita membasuhnya dari atas sampai ke bawah itu bersamaan atau sebelah kanan dulu atau sebelah kiri. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki pembahasan rukun-rukun dalam mandi wajib. Kesunahannya, apakah mandi itu ada caranya? Kalau secara umum kita mandi seperti biasa sah. Yang penting ujung rambut, ujung kaki terbasuh semua tanpa terkecuali. Kalau ada cat berarti harus dibersihkan dulu catnya. Kalau ada lem berarti lemnya harus dibuang dulu yang menghalangi air untuk sampai ke sana. Kukunya ada koteks, perempuan berarti harus dibersihkan terlebih dahulu. Ada najis bersihkan. Walhasil semua yang menghalangi anggota tubuh terkena air kita bersihkan. Konteks sama perempuan. Selesai. Lalu apakah ada cara di dalam melaksanakan mandi wajib ini? Ada sunnah Nabi. Karena Nabi mandi itu beliau membasuh sebelah kanan dulu 3 kali, lalu membasuh sebelah kiri 3 kali, lalu bagian tengah 3 kali. Dan itu secara kedokteran pun bagus. Kalau kita bangun tidur apalagi, yang mana kita itu hangat badannya karena lagi istirahat, lalu bangun-bangun disiram pakai air yang dingin kena kepala, itu secara medis pun tidak bagus. Bahkan rambut cepat beruban karena sedang hangatnya tubuh kita, belum stabil dengan air dingin itu terkajut, maka akan menjadi sebab juga diantaranya tumbuhnya uban. Jadi mandinya harus dikenakan badan dulu supaya kada kaget kalau kepala kita kena air. Dan itu secara medis. Ternyata Nabi pun mandinya seperti itu. Kanan dulu, kiri dulu, baru tengah.
baru kanan belakang, kiri belakang, tengah belakang. Itu caranya. Tapi kalau kita gaya bebas terserah. Yang penting semua anggota badan terkena air. Mau pakai gayung, mau pakai shower, mau berendam terjun langsung ke sungai, silahkan. Dari jembatan Mahakam langsung lihat, silahkan. Saja mandi wajib terus terjun bangkit dari sungai, suci sudah semuanya, boleh-boleh saja. Tapi cara sunnahnya mau mengikuti Nabi, silahkan. Artinya yang penting kita hilangkan semua najis, semua yang menghalangi, dan air dari ujung rambut sampai ujung kaki membasahi semua anggota badan yang zahir, yang nampak saja. Kalau telinga tidak perlu sampai masuk ke dalam, kalau hidung tidak perlu sampai dimasukkan airnya ke dalam, mata tidak perlu dibuka, matanya dibasuh bolanya, itu tidak perlu. Jadi yang zahir-zahirnya saja, yang nampak, begitulah. Dan begitu pun di belakang kita tidak perlu dibuka sampai dimasukkan ke dalam, kita tidak perlu. Artinya yang zahir. Kalau ada kotoran di kuku, berarti harus kita sampaikan air di dalamnya. Kalau hasil dari ujung rambut, ujung kaki harus terkena air. Itulah namanya mandi besar. Kalau ada yang tertinggal, ketiak ternyata tidak basah, berarti mandinya ada sah. Tinggal kita basahi aja, menutupi kekurangan daripada kita berada sesuatu yang belum terkena air. Dan insya Allah itu dapat dipahami. Untuk keabsahan mandi wajib kita, makanya harus betul-betul dan hati-hati. Jangan asal seperti ini, akhirnya lipatan, apalagi dia gemuk banyak lipatannya, maka ada terbasuh misalnya, perutnya terlipat, sini ada lipatan, ada terkena air, maka terasa pusatnya atau ada masuk air, maka terasa mandinya. Jadi harus hati-hati. Semua digosok, air disampaikan, rambutnya semua harus basah, kukunya dia perhatikan, ada cekat dan lain hal sebagainya. Apalagi kita pekerjaannya misalnya tukang, itu bisa ada cek, ada lem dan lain hal sebagainya, harus dibersihkan untuk mandi wajib tadi. Insyaallah dapat dipaham Pak ya. Mungkin sampai di sini ya. Lagi yang ditanya, kita doa selamat bima hajat dari jamaah kita. Mudah-mudahan Allah beri keselamatan kepada kita semua, keluarga kita, pemerintah kita, masyarakat kita. Allah jaga harta kita, Allah jaga agama kita, jaga keluarga kita, insyaallah. Mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya. Yang memberikan hari ini ada hajatnya, ala hadini wa ala hajat insar bismillahirrahmanirrahim wa ala bismillahirrahmanirrahim.
Selesai.